Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulik nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nah, pada sore hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan dari kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, ya. At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, yaitu penjelasan tentang pohon keimanan. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membaca muqaddimah penulis, ya, muqaddimah. Maka pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama atau fasal yang pertama. Al-faslul awwalu, ya. Qala al-muallifu rahimahullah, al-faslul awwalu, fasal yang pertama. Fi haddil imani wa tafsirihi, yaitu dalam pembahasan tentang pengertian iman dan tafsirnya. Pengertian iman atau definisi iman dan tafsir dari iman itu, ya, penjelasan tentang hakikat iman tersebut. Hududul asya'i wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha. Pengertian sesuatu itu atau tafsir sesuatu itu adalah yang menjelaskannya. Jadi kalau dikatakan haddu al-iman, had itu apa? Maksudnya pengertian, definisi gitu. Ya, tafsirul iman, penjelasan tentang iman, alladzi yuwaddihuha, yang menjelaskan tentang sesuatu itu. Jadi kalau dikatakan hududul asya wa tafsiruha, ya, itu artinya alladzi yuwaddihuha. Tataqaddamu ahkamaha, pengertian sesuatu, tafsir sesuatu itu tataqaddamu ahkamaha, mendahului hukumnya, fa innal hukma, karena sesungguhnya hukum alal asya, atas sesuatu, far'un an tasawwuriha, adalah cabang dari penggambaran terhadap sesuatu itu, ya. Jadi menghukumi sesuatu itu cabang dari penggambaran terhadap hakikat dari sesuatu tersebut, ya. Nah, supaya kita bisa mendapatkan gambaran tentang sesuatu, maka kita harus, ya, mengkaji dulu, memahami dulu tentang pengertiannya, tafsirnya, gitu. Baru kemudian kita menghukuminya. Jadi jangan menghukumi sesuatu yang kita tidak memahami, ya, hakikat dari sesuatu tersebut. Makanya para ulama ketika membahas tentang sesuatu, maka yang pertama kali dibahas itu apa? Pengertiannya dulu, pembahasannya, tafsir dari sesuatu itu, untuk
mengetahui hakikat dari sesuatu tersebut. Baru kemudian ya sesuatu itu bisa dihukumi. Faman hakama ala amrin, maka barang siapa yang menghukumi atas satu perkara minal umuri qabla an yuhita ilmuhu bitafsirihi, sebelum ilmunya, pengetahuannya meliputi terhadap penafsiran dari sesuatu tersebut, wa yatasawwarahu, dan sebelum dia memiliki gambaran terhadapnya, tasawuran dengan penggambaran yang yumayyizuhu an ghairihi, membedakannya dari selainnya, akhta'a khata'an fahishan, maka dia akan keliru dengan kekeliruan yang fatal. Ya, maksudnya apa? Jadi kalau orang menghukumi sesuatu, oh ini teh begini, ini teh begitu, ini teh benar, ini salah. Ya. Padahal dia belum mengetahui gambaran sesuatu itu, hakikat sesuatu itu. Maka pasti dia akan salah dalam menghukumi. Betul gak? Ya. Jadi sebelum kita menghukumi itu, fahami dulu ini hakikatnya gimana ini. Ya, hakikatnya seperti apa? Gambarannya seperti apa? Kalau sudah kita mendapatkan gambaran yang utuh tentang satu perkara, kita sudah benar-benar mengenal hakikat dari satu perkara, baru kita bisa menghukuminya. Gitu kan? Baru kita bisa menghukuminya. Nah, oleh karena itu pertama kali yang dibahas oleh penulis ya di sini adalah tentang ya pengertian iman terlebih dahulu. Amma haddul iman wa tafsiruhu, adapun pengertian iman dan tafsiran dari iman itu ya, adalah fahuwa tasdiqul jazimu. Dia adalah tasdiqul jazim. Dia adalah membenarkan dengan pasti. Wal-i'tirafut tamu, dan mengakui dengan sempurna. Bijami'i ma amarallahu wa rasuluhu, dengan segala yang Allah dan Rasulnya perintahkan, bil imani bihi, untuk beriman kepadanya. Nah, jadi ya pengertian iman itu apa? Ini belum selesai ya. Pertama kita harus paham yang namanya iman itu tasdik. Tasdik itu membenarkan dengan pasti, artinya tanpa ada keraguan, meyakini kebenarannya, itu tasdik. Dan mengakui dengan sempurna, ya, tidak setengah-setengah mengakuinya. Membenarkan dan mengakui dengan sempurna ya, terhadap apa? Terhadap semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita imani. Jadi ketika Allah memerintahkan kita untuk mengimani sesuatu, maka kita harus membenarkannya, mengakui. Ketika Rasul memerintahkan kita untuk mengimani sesuatu, maka kita harus membenarkannya dengan pasti tanpa ada keraguan dan mengakuinya. Kemudian apalagi yang termasuk pengertian dan penafsiran iman, wal inqiyadu zahiran wa batinan, dan tunduk secara lahir dan batin. Tunduk secara lahir dan batin. Fahuwa, maka dia iman itu tasdiqul qalbi wa'tiqaduhu, membenarkannya hati, wa'tiqaduhu, dan keyakinannya hati, al-mutadamminu, yang meliputi atau mengandung li a'malil qulubi wa a'malil badani, ya, mengandung amal-amal hati dan amal-amal badan. Ya, amal-amal hati dan amal-amal badan. Jadi membenarkan ya, hati yang membenarkan, meyakini, dan diiringi juga dengan ya apa? Amal-amal hati dan amal-amal badan. Wa dzalika syamilun lil qiyami bid-dini kullihi. Dan hal itu ya
meliputi kepada pelaksanaan agama seluruhnya. Ya. Dan hal itu meliputi mencakup pelaksanaan agama seluruhnya. Jadi pengertian iman itu kalau kita perhatikan, ya, pengertian iman itu meliputi, ya, pelaksanaan agama seluruhnya. Jadi ketika kita melaksanakan agama ini, ya, maka berarti kita beriman. Karena iman itu meliputi apa tadi? Pelaksanaan agama seluruhnya. Ya. Jadi iman itu melaksanakan agama, baik dengan meyakini sesuatu yang harus kita yakini, ya, dengan mengatakan sesuatu yang memang diperintahkan, dengan mengerjakan apa yang diperintahkan, semua itu tercakup ke dalam pengertian iman. Walihadza kana al-a'immatu was-salafu yaqulun, oleh karena itu para a'immah, para imam, para ulama, was-salafu dan orang-orang salaf, yaqulun mereka mengatakan al-imanu, iman itu qaulul qalbi wal lisani, perkataan hati dan lisan, wa amalul qalbi wal lisani wal jawarihi, dan amalan hati, lisan serta anggota badan. Tuh lihat cakupannya, iman itu apa? Luas, mencakup semuanya. Perkataan hati dan lisan, amalan hati, lisan dan anggota badan, ya, semua ini adalah, ya, unsur-unsur yang ada dalam diri kita, ya kan? Semuanya tercakup dalam iman. Wahwa, dan iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun, perkataan, perbuatan dan keyakinan. Yazidu bit ta'ati, iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu, dan bisa berkurang bil maksiati, dengan kemaksiatan. Fahuwa, maka iman itu yashmalu aqaidal iman, yashmalu meliputi keyakinan-keyakinan iman, wa akhlaqahu, dan akhlak-akhlak keimanan, wa a'malahu, dan amal-amal keimanan. Ya, tercakup semuanya di dalam apa? Iman. Nah, ini penting untuk kita pahami, ya. Ya, supaya apa? Supaya tidak ada kesalahpahaman di dalam memahami iman, sehingga, ya, pemahaman kita terhadap iman itu tidak sempurna gitu. Jadi kita hanya memahami iman itu sebagian dari agama, enggak. Ya, hanya sebagian saja dari agama, tidak seperti itu. Iman itu meliputi semua bagian-bagian dari agama, baik yang berkaitan dengan hati, berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan anggota badan. Nah, kemudian penulis menyebutkan, ya, beberapa pokok-pokok dari keimanan, beberapa pokok-pokok usul dalam iman. Yang pokok-pokok ini, ya, wajib, ya, kita senantiasa mengingatnya, senantiasa meyakininya, senantiasa menghadirkannya di dalam diri kita. Nah, fal iqraru wal i'tirafu, maka menetapkan, kata penulis, dan mengakui atau meyakini, bima lillahi ta'ala, dengan apa-apa yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, minal asma'il husna, dari nama-nama yang baik, wassifatil kamilatil ulya, dan sifat-sifat yang sempurna dan tinggi, wal af'alin nasyiati, dan perbuatan-perbuatan yang timbul, an asma'ihi wa sifatihi, dari nama-namanya dan sifat-sifatnya, fahuwa min a'zami usulil iman, ya,
maka dia adalah di antara pokok-pokok iman yang paling besar. Di antara pokok iman yang paling besar. Nah, ini yang termasuk di antara pokok keimanan. Bahkan termasuk di antara pokok keimanan yang paling besar, meyakini bahwa Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Termasuk Allah Subhanahu wa taala juga ya melakukan perkara-perkara yang ingin Allah Subhanahu wa taala lakukan. Jadi Allah punya nama, Allah punya sifat, Allah punya perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang semua itu di dalam Al-Quran dan melalui penjelasan Rasulnya. Maka kita harus meyakininya, mengakui nama-nama dan sifat-sifat Allah itu. Begitu juga perbuatan-perbuatan Allah. Wa kadzalika al-i'tirafu bima lillahi minal huquqil khassah. Begitu juga mengakui terhadap apa yang dimiliki oleh Allah minal huquqil khassah, dari hak-hak yang khusus. Ingat, Allah itu punya hak atas hamba-hambanya. Ya, Allah itu punya hak atas hamba-hambanya. Apa? Wa huwa ta'alluhu wa ta'abbudu lillahi zahiran wa batinan, yaitu hanya tunduk dan beribadah kepada Allah lahir dan batin. Min usulil iman, ini juga keyakinan kita terhadapnya, terhadap hak Allah yang khusus ini, yaitu hanya Allah yang diibadahi, termasuk di antara pokok iman. Ya, di antara pokok iman yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Ya. Wal-i'tirafu bima akhbarallahu bihi, dan mengakui atau meyakini dengan apa-apa yang Allah kabarkan tentangnya. An malaikatihi, tentang para malaikatnya. Wa junudihi, tentang tentara-tentaranya. Wal mawjudati sabiqati wal lahiqati, dan tentang kejadian-kejadian, ya, kejadian-kejadian yang telah lalu dan begitu juga yang akan datang. Wal ikhbaru bil yaumil akhir, dan tentang pengkabaran hari akhir. Jadi apa yang Allah kabarkan, ya, berupa apa yang Allah kabarkan itu diantaranya tentang para malaikat. Allah kan mengabarkan tentang para malaikat di dalam Al-Quran, kan, tentang kejadian-kejadian yang telah lalu, dulu pernah terjadi begini begitu, kan, di Quran kan ada. Terus apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, seperti nanti akan terjadi hari kiamat begini begitu, ya, tentang kabar-kabar hari kiamat. Nah, ini semuanya, meyakini semua ini termasuk kullu hadza min usulil iman. Semua ini termasuk di antara pokok keimanan. Gitu, yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Orang mukmin harus percaya kepada apa yang dikabarkan oleh Allah. Harus mengakui. Gitu ya. Ketika Allah mengabarkan bahwa Allah itu memiliki malaikat Jibril, kita harus apa? Yakin. Kita harus mengakui, oh iya, Allah itu punya malaikat Jibril. Ya. Nah, wa kadzalikal iman bi jami'ir rusul, begitu juga beriman terhadap semua para rasul, shalawatullahi wassalamuhu alaihim. Ya. Semoga salawat Allah dan keselamatan Allah tercurah atas mereka. Wa ma wusifuhu bina fil kitabi was sunnah. Begitu juga beriman kepada apa yang mereka disifatkan dengannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Minal awsafil hamidah, dari sifat-sifat yang terpuji. Kullu hadza min usulil iman. Semua ini juga bagian dari pokok iman, ya, iman kepada para rasul. Iman kepada para rasul dan iman kepada sifat-sifat yang Allah sifatkan mereka dengannya. Harus diyakini, kita harus meyakininya. Kama anna min a'zami usulil iman, sebagaimana juga bahwa di antara pokok keimanan yang paling besar adalah al-i'tirafu bin firadillahi bil wahdaniyah, mengakui tentang keesaan Allah
di dalam wahdaniyah, dalam keesaannya, wal uluhiyah, dan di dalam uluhiyahnya, keberhakannya untuk disembah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Kita harus meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, wahdaniyah, Maha Esa. Dalam hal mencipta, memberi rizki, mengatur alam semesta, mentakdirkan segala yang terjadi kepada kita. Allah satu-satunya Esa, tunggal di dalam semua ini, termasuk juga dalam uluhiyah, dalam hal keberhakan untuk diibadahi. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa ibadatullahi wahdahu la syarikalah, dan beribadah kepada Allah saja tidak ada sekutu baginya. Wa ikhlasad dini lillah, dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Wal qiyama bi syara'il islami dhahirati, dan melaksanakan syariat-syariat Islam yang zahirah, wa haqaiqihil batinah, dan hakikat-hakikat Islam yang batinah, bersifat batin. Kullu hada min usulil iman, ini juga, semua ini juga termasuk dari pokok iman. Ya, ini juga termasuk pokok dari pokok-pokok keimanan. Walihada, dan oleh karena itu, rattaballahu alal iman, Allah menetapkan konsekuensi atas iman, dukhulal jannati wan najata minan nar, masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Ya. Jadi barang siapa yang dia memiliki iman, maka dia akan masuk surga dan dia akan selamat dari api neraka. Jadi Allah telah memberikan konsekuensi, menetapkan konsekuensi atas iman, masuk surga dan selamat dari neraka. Warattaba alaihi, dan Allah telah menetapkan konsekuensi atasnya, atas iman, ridwanahu, keridhaannya. Sehingga siapa saja yang dia memiliki iman, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Wal falaha, keberuntungan, was sa'adata, kebahagiaan. Itu semuanya Allah tetapkan sebagai konsekuensi dari apa? Iman. Ya. Sebagai konsekuensi dari iman, ridho Allah, keberuntungan dari Allah, kebahagiaan, itu semuanya Allah tetapkan atas orang yang memiliki iman. Wala yakunu dzalika illa bima dzakarna, dan hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan apa yang telah kami sebutkan. Tidak akan terjadi masuk surga, selamat dari api neraka, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan. Itu tidak akan terjadi kecuali dengan apa yang telah dijelaskan dari hakikat iman tadi, dengan semua cakupannya. Apa? Min syumulihi lil aqaidi, berupa ketercakupan iman itu kepada akidah, wa amalil qulub, amal-amal hati, wa amalil jawarih, dan amal-amal anggota badan. Gitu ya. Jadi barang siapa yang keyakinannya, kemudian amal-amal hatinya, amal-amal anggota badannya, lisannya, semuanya itu sejalan dengan keimanan, nilai-nilai keimanan, maka dialah yang akan mendapatkan apa yang telah Allah janjikan tadi. Li'annahu mata fata syai'un min dzalik, karena apabila luput sesuatu dari hal itu, dari bagian-bagian iman itu, yang tadi mencakup apa bagian iman itu? Akidah, amal-amal hati, amal-amal anggota badan. Jadi kalau ada sesuatu yang luput dari bagian-bagian iman itu, hasala minan naqsi, maka akan terjadi juga pengurangan.
ya akan terjadi juga apa? Pengurangan. Maka iman itu akan berkurang. Aman itu akan berkurang ketika kita meninggalkan sebagian atau bagian dari bagian-bagian iman itu, ya. Maka akibatnya apa? Iman bisa berkurang. Wa fawatis tsawabi, atau kita tidak dapat pahala. Gara-gara kita misalnya tidak sholat sunnah itu bagian dari iman. Bagian dari iman karena tadi mencakup semuanya iman itu. Ketika kita nggak sholat sunnah berarti kita tidak mendapatkan apa? Pahala. Ya, sekalipun kita juga nggak dapat dosa. Wa husulil iqabi bihasabihi, bahkan juga terkadang kita bisa mendapatkan dosa disebabkan karena kita meninggalkan bagian dari keimanan. Disebabkan hal itu kita bisa mendapatkan dosa bihasabihi, sesuai dengan bagian iman mana yang ditinggalkan. Ketika kita bermaksiat, kita itu berarti juga meninggalkan apa? Bagian dari iman, karena harusnya kita itu meninggalkan maksiat kan itu. Bagian dari iman itu meninggalkan maksiat. Ketika kita bermaksiat berarti kita meninggalkan bagian iman, salah satu bagian dari keimanan, sehingga akibatnya kita mendapatkan siksa, terancam mendapatkan siksa. Begitu seterusnya. Gitu ya. Udah jam berapa? Jam 5.07. Ya, untuk sore hari ini kita cukupkan sekian pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Untuk besok hari Ahad mungkin libur dulu ya. Libur dulu untuk besok. Jadi kita akan lanjut nanti hari Senin insyaallah. Hari Senin. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.